Dua kubunya. Banyak orang yang bilang begini akhirnya, jangan dicampur adukan dong politik sama olahraga gitu. Nah, bagaimana Ustaz Hidayat melihat itu? Karena sekali lagi, penyelenggaranya memang bukan Indonesia, penyelenggaranya adalah FIFA yang kebetulan pesertanya adalah negara Israel. Ya, dan FIFA sudah mencampur adukan olahraga dengan politik. Contoh paling nyata adalah FIFA melarang keikutsertaan kesebelasan Rusia dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. FIFA sudah melakukan tindakan mencampur adukan antara politik dengan sepak bola. Hanya gara-gara Rusia menginvasi Ukraina. Dan Anda tahu, belum sampai 1 tahun loh waktu itu ya, invasi daripada Rusia terhadap Ukraina. Israel, sejak tahun 48, Mas. Sejak tahun 48 dia menginvasi Palestina. Dan sampai sekarang terus dilakukan. Hari ini, kita awal puasa nih, tadi di running tag TV One disebutkan tuh, Israel membombardir Aleppo. Aleppo itu kawasan di Syria. Ditembak dengan peluru kendali. Kita baca juga di running tag, Israel melakukan pembatasan sangat ketat kepada jemaah yang akan sholat di Masjidil Aqsa. Dan PBB tahun 2022, Juni 2022, sudah menyampaikan Israel itu adalah negara yang pada tahun ini, tahun 2022, melakukan kejahatan kemanusiaan paling dahsyat di tepi barat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya mengatakan bahwa kembali kepada tentang masalah FIFA dan sepak bola, FIFA sendiri yang sudah mencampur adukan. Ya. Dan nomor 2, dan karenanya sepakat harus ada komunikasi, termasuk komunikasi Anda FIFA sudah melakukan hal yang diberlakukan dan sudah diberlakukan terhadap Rusia. Padahal Rusia hanya baru 1 tahun melakukan penyerangan, invasi terhadap Ukraina, sementara Israel sudah sejak tahun 48 melakukan penyerangan sampai hari ini bahkan lebih parah lagi. Dan berikutnya bahwa negara bukan berarti tidak punya hak untuk menyampaikan kedaulatannya. Contoh paling nyata, Qatar. Pada penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2002, Qatar memenangkan banding ditunjuk sebagai penyelenggara. Apakah Qatar kemudian terserah deh, atau saya hanya penyelenggara aja. Penyelenggaranya FIFA, saya hanya ketempatan gitu kan. Ternyata tidak loh. Qatar mengkomunikasikan sehingga beragam ideologi dasar yang diyakini oleh masyarakat Qatar diterima tuh oleh FIFA. Pertama, menolak kampanye simbol, ya, dan segala simbol yang terkait LGBT. Nomor 2, tidak membolehkan minuman keras di tempat yang terbuka. FIFA menerima tuh, dan itu bisa dilakukan dan semuanya oke. Jadi Indonesia mempunyai tradisi yang luar biasa. Ketika FIFA kemudian memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah, pasti FIFA tahu. Berarti kita berhak juga untuk menyampaikan apa? Berhak dong, bahkan harus. FIFA pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai track record yang spesial terkait dengan hubungan dengan Israel. Sejak tahun 55, 57, dan tahun 62. Yang Palestina. Tahun 55 terkait dengan Presiden Soekarno ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, tidak menerima permintaan Israel untuk diundang hadir di Bandung. Israel bagian dari Asia, ya kan? Tapi Bung Karno tidak menerima. Dan oke, nggak ada masalah. Tahun 57 terkait dengan seleksi untuk Piala Dunia tahun 58. Bung Karno menolak mengirimkan tim PSSI untuk bertanding dan nggak ada masalah. Tahun 62, Agustus tahun 62, Bung Karno tidak mengundang dan atau tidak menerima keikutsertaan dari delegasi Israel di dalam Asian Games. Ya. Jadi FIFA ketika menuju Indonesia pasti tahu dong, ini loh Indonesia, negara yang memiliki track record
dalam praktek berpolitik yang itu kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pasti ada kemungkinan juga dilakukan di... Ya, presiden berikutnya Pak Harto juga tegas dalam konferensi di OKI. Bahkan Pak Jokowi saja nih tahun 2016 ketika ada konferensi tingkat tinggi di Jakarta tentang Masjidil Aqsa, tegas meminta agar melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel di daerah penjajahan. Nah, termasuk yang terjadi sekarang ini adalah kesebelasan Israel itu ternyata menjadi bagian dari yang menyuburkan daerah-daerah penjajahan di sana. Jadi ketika kemudian sekarang sangat ramai terkait dengan masalah isu Palestina dikaitkan dengan Yerusalem, Pak Jokowi dari Istanbul dengan sangat keras menyampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi OKI, menyatakan menolak keputusan untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan agar negara-negara tidak mendukungnya. Jadi sekali lagi inilah Indonesia, sehingga harusnya ketika FIFA menuju Indonesia sudah tahu Indonesia itu bukan negara yang netral dalam konteks hubungan dengan Israel, adalah negara yang sudah mempraktekkan. Kalau tadi beberapa yang terkait dengan IPU seperti disampaikan Mas Nanton, beliau ini adalah mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Sekarang udah pensiun ya. Nah, di Muhammadiyah ada 3 tokoh Pak yang sudah membuat pernyataan terbuka. Sampai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir, termasuk Pak Dr. Junaidi, termasuk Prof. Dr. Sudarnoto, sekarang juga di MUI. Mereka bertiga kalau kita tarik kesimpulannya ada sama, tidak menyetujui karena bertentangan dengan ideologi negara. Itulah yang terjadi ketika kemudian di IPU tahun yang lalu menyelenggarakan kegiatan di Bali dan kemudian berkibarlah bendera Israel. Itulah yang karenanya Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, mungkin merasa kecolongan. Karena memang itu sebenarnya tidak boleh. Kalau merujuk pada Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019, nggak boleh itu. Tidak boleh menerima delegasi Israel di tempat resmi dengan cara resmi, apalagi sampai mengibarkan bendera Israel. Segala atribut itu tidak boleh. Itu Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Jadi karenanya perkiraan saya Pak Wayan Koster Gubernur Bali kemarin merasa kecolongan tuh, dan sekarang nggak mau lagi kecolongan karena dia menyurati untuk tidak diselenggarakan di Bali. Baik. Nanti kita ke Bung Toel melihat apa sih sebenarnya dampak yang akan diterima Indonesia apabila memang menolak Israel untuk main dalam Piala U20 ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.